Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim al-'azizil 'alim 'ala kulli harfin kataba yu'tibu abadal abidin wa dahral dariin radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin wa qala radiyallahu an. Pertama-tama mari kita mengulangi akan kitab sifat 20. Habib Utsman telah menyatakan bahwa semua kaum muslimin muslimat yang berakal dan sudah sampai umur baligh, pada ketika itu dia menyandang kewajiban dari Allah fardhu ain untuk datang kepada seorang guru yang ahlinya mengaji agama 3. Pertama, atau ma'rifat. 2, fiqih, mengetahui halal haram sah dan batal. 3, akhlak atau tasawuf. Di zaman itu. Di sini kita mau menyampaikan satu perintah Allah Ta'ala, wala tansawul fadla bainakum. Manusia tidak sama derajatnya di sisi Allah. Oleh sebab itu siapa yang paling mulia, kita disuruh oleh Allah Ta'ala melebihkan kehormatan kepada orang itu daripada yang kurang mulianya. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, anzilun nasa manazilahum. Hendaklah kamu memberikan tempat kepada manusia sesuai dengan kemuliaannya. Jangan sampai yang sholat di belakang imam itu orang jahil. Karena kalau sewaktu-waktu imam batal, maka gantinya si jahil itu, maka rusaklah susunan sholat semuanya. Misalnya, contohnya, jangan dipandang bulu tuha dan anumnya, pangkat atau tidak berpangkatnya, tapi yang dipandang adalah kemuliaan di sisi Allah. Siapa yang paling mulia pandangan Allah, itulah yang dianggap bisa pertama. Yang jadi imam adalah yang lebih lagi daripada yang pertama. Dalil hadis Nabi SAW, liyani dawul ihlam ahlamankum. Hendaklah yang dirahkan aku orang-orang yang dawil ahlam wa nuha, orang-orang yang mempunyai akal pikiran, maksudnya orang yang mulia, berilmu pengetahuan. Jadi kepada orang-orang yang merasa tidak banyak ilmu, haraplah sembahyang sahnya yang kedua. Jangan disasar karena memaksakan diri. Kalau aturan-aturan dari Allah dan Nabi kita lepaskan, alangkah Rasulullah memandang kita dan Allah memandang kita, itu malunya kita. Karena majelis kita tidak sunyi daripada pandangan Allah dan Rasul. Bahkan majelis kita ini dihadiri oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan hendak nang tasaddur, artinya hendak bakal muka diperiksa dulu, tahu-tahu di diri, patut saja apa di muka atau katakan. Tertib harus dilaksanakan. Walaupun orangnya turunan mulia tapi jahil, harap mundur. Walaupun orangnya kada turunan mulia tapi dia berilmu tauhid, fikih dan tasawuf, itulah yang kita suruh di depan. Kepada orang yang diberi Allah kemuliaan, hendaklah tawadhu. Kepada orang yang tidak diberi kemuliaan, janganlah iri dan dengki. Tadi disebutkan bahwa hendaklah kaum muslimin muslimat yang balik berakal mendatangi kepada seorang guru yang ahlinya untuk belajar 3 agama itu. Disebutkan kepada guru yang ahli, karena ulama terbagi kepada 2. Pertama
lisan. Ulamaul janan, orang yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Ulamaul lisan adalah penceramah, tapi namun masalah kehukuman sama sekali dia tidak menguasai. Hanya yang dikuasainya ceramah melulu. Oleh sebab itu, janganlah bapak-bapak tertipu dengan penceramah. Selalu kalau tertipu, lalu mengambil menantu kepada ulama yang jahat dan ulama yang gantinya Dajjal sekarang ini yang berteburan di mana-mana. Sebelum Dajjal keluar, ulama Dajjal sudah menyebar di mana-mana. Kemudian, kalau sudah yakin bahwa ilmu ma'rifat paling mulia, dan itulah yang diwajibkan pertama oleh Allah kepada tiap buku kepala manusia laki-laki bini-bini, maka yang diwajibkan itu pertama secara jumlah, yang kedua secara tafsir, atau dengan bahasa Banjarnya, pertama secara peborong, yang kedua secara tunggal putingan. Secara jumlah atau peborong itu adalah dengan kata bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat kesempurnaan. Lawanannya mustahil bersifat kekurangan. Dalilnya baru alam. Amalannya setiap amal ehwal kita, baik melihat, mendengar, merasa dan sebagainya, hendaklah kita itu jangan lupa bahwa semua ini adalah kesempurnaan Allah. Jangan lupa memandang kesempurnaan Allah di setiap hal-hal. Yang kedua, secara tafsir satu persatu. Harap pengajian sifat 20 direkam dengan recorder untuk simpanan anak cucu yang akan datang, bukan untuk dijual. Disusun serapi mungkin. Secara tafsir, Allah memberi rahmat kepada kita hanya 20, bukan 30. Karena sifat yang wajib bagi Allah tidak ada batasnya. Banyak Allah Ta'ala kasih sayang di korteng yang dibagikan kepada kita hanya 20. Yang wajib lawanannya 20, yang mustahil, yang harus hanya 1. Jadi jumlah 41. Ini wajib kita mengenal secara tafsir atau dengan kata-kata bahasa Banjarnya tunggal bagian. Kalau bahasa orang ketujuh berpidato nang dahulu tadi golabel, nang ini mendetail. Empat 41 ini terkandung di dalam kalimat La ilaha illallah. Di dalam La ilaha illallah mengandung 41 i'tiqad, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Itulah seumpama la ilaha illallah diumpamakan satu pohon mempunyai buah 41, dan buahnya itu luar biasa, segala macam rasa ada,
Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai la ilaha illallah. Wa mathalu kalimatin thayyibatin ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in 'alim. Bermula perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat yang sangat baik. Menurut tafsir jalan lain yaitu la ilaha illallah. Itu diumpamakan ke syajaratin thayyibah, laksana satu pohon yang sangat baik atau subur. Asluha thabitun, bermula akarnya itu tetap dan kuat, tidak goyang karena angin, tidak terbongkar karena badai, topan. Wa far'uha fis sama', cabangnya sampai ke atas langit daripada suburnya. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Pohon kayu ini mengeluarkan buah-buah setiap masa, tidak ada mempunyai musim. Semua itu bi'idni rabbiha, dengan kehendak Tuhannya yang memeliharanya. Itu permisalan Allah Ta'ala bagi manusia, karena manusia menghajatkan paham dengan misal. Allah mengetahui akan apa sesuatu, termasuk manusia memerlukan amal. Karena amsal ini adalah untuk mempercepat paham. Itulah jadi wayaqulullah al-amsal linnas bukan alana. Kenapa jadi diulangkan misal? Wallahu bikulli syai'in 'alim. Allah tahu manusia ini otaknya tidak bisa memahami tanpa contoh. Ini sekadar tafsir zahir. Adapun tafsir isyarat kita tidak membicarakan. Pokoknya Al-Quran komplit. Ma farratna fil kitab min syai', satu pun tidak ada tertinggal dalam Al-Quran. Rasulullah bersabda, "Khudh minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta." Ambil dalam Quran apa yang kamu maksud, untuk apa yang kamu kehendaki. Semua ada dalam Al-Quran. Untuk kawal penyakit panas ada, untuk supaya orang sayang lawan kita ada dalam Al-Quran. Hukum sah dan batal ada, halal haram ada, tauhid ada, tasawuf ada, semua ada. Nahnu surat berapa mantik ada, semua dalam Al-Quran. Satu di antara yang 20 disusun di sini adalah dinamakan wujud. Bahasa kitanya ada, lalawanannya tiada. Ada wajib bagi Allah. Maksudnya akal tidak menerima. Akal tidak menerima apabila Tuhan bersifat adam. Akal menerima bahwa Allah bersifat wujud. Karena akal melihat, memikirkan dengan bukti-bukti yang nyata. Dengan bukti-bukti yang nyata, maka akal memutuskan bahwa Allah bersifat wujud. Apakah buktinya? Jadi akal bisa memutuskan dengan putusan yang jazam, yang tidak berubah bahwa Allah bersifat maujud, yaitu adanya langit bumi dan antara keduanya. Sesuai lagi dengan Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma. Maka apabila sudah kita belajar lawan guru, Allah bersifat sempurna, mustahil kekurangan dari baharu alam yang perlu bagi kita mengamalkannya, yaitu jangan memandang selain dari kesempurnaan Allah.
Apabila kita sudah tahu itu tapi tidak memandang kesempurnaan Allah dengan hati, lupa akan kesempurnaan Allah waktu berlihat, pada dengar, makan, minum, berpakaian, berrasa, mencium dan sebagainya, maka kita dianggap berdosa. Wujud artinya ada mustahil tiada dalilnya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Maka kita disuruh mengingat Allah Ta'ala pada setiap hal-hal. Dilarang melupakan Allah Ta'ala pada setiap hal-hal. Apabila kita mengingatkan kesempurnaan Allah dan kita mengingatkan akan wujudnya Allah yang menjadikan alam ini, kita dapat pahala. Apabila kita lupa akan kesempurnaan Allah dan kita lupa akan wujudnya Allah, maka kita mendapat akan siksa. Apa siksanya orang yang lupakan Allah? Apa pahalanya orang yang ingat akan Allah? Hadis menyatakan yang maksudnya aja, orang yang mengingatkan Allah Ta'ala diselamatkan oleh Allah. Orang yang mengingatkan Allah Ta'ala tenang dan tenteram, lapang dan gembira. Sebaliknya orang yang melupakan kesempurnaan Allah, melupakan wujud Allah Ta'ala, maka orang itu disiksa. Yaitu seakan-akan dia itu kehilangan kekasih, yaitu sedih, pusing dan tegang dan stres dan sampai hilang akal. Jadi kaum muslimin muslimat diatur dengan sebaik-baik aturan oleh Allah, supaya dia itu gembira terus-terusan berhubungan kepada Allah dengan melewat seorang guru yang ahlinya, yang melajari ilmu, yaitu mursyid, yang memimpin cara amaliyah batin, yaitu murabbi. Maka Syekh murabbi mursyid ini adalah Rasulullah pada hakikatnya. Bahirnya memang tuan guru biasa, hakikatnya adalah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Man jalasa 'aliman fa ka'annama jalasani, wa man safaha 'aliman fa ka'annama safahani." Yang bisa meyakinkan dan melihat ini hanya orang yang dapat cahaya dari Allah. Kalau tidak dapat cahaya dari Allah, dia melihat guru, enggan guru, tidak melihat hakikat guru itu, yaitu Rasulullah. Yahdillah li nurihi man yasha, wa man lam yaj'alillah lahu nuran fama lahu min nur. Ja'alani Allah wa iyyakum ajma'in mimman rafa'a Allah hijab al-qulub baini wa baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam linarahu fid dunya wal akhirah bil basirah wa 'ainil abrar. Amin. Allahumma ya Rabb. Amin. Yang kedua, Allah bersifat baqa, artinya kekal. Qidam artinya sedia. Mustahil diduhuli oleh tiada. Dalilnya huwal awwal, itu Al-Quran. Wajib kita mengenal dan yakin bahwa Allah tidak berpermulaan. Dalil huwal awwal. Adapun alam semesta termasuk kita ini adalah permulaannya tiada ada. Lalu Allah itu, Allah yang sempurna itu, Allah yang bersifat wujud itu, yang mengadakan alam semesta termasuk diri kita ini. Apabila setelah kita berkeyakinan, merasakan dan meresapkan bahwa aku adalah ciptaan orang yang luar biasa, maka kita gembira kepada Allah. Itulah yang dimaksud syukur hati, gembira kepada Allah. Syukur adalah empat. Pertama, memandang bahwa sesuatu ini dari Allah. Yang kedua, gembira kepada Allah. Yang ketiga, membaca dengan lidah puji-pujian seperti alhamdulillah. Yang keempat, menggunakan anggota dan makhluk yang kita miliki pada hari ini untuk yang diridhai Allah sahaja.
Papantang, jangan sakit hati. Kalau nang secara global tadi papantangnya jangan kada ingat Tuhan kesempurnaan Allah. Kalau wujud jangan lupa akan Allah. Kidam jangan sakit hati. Udah ada di dalamnya ma'rifat, udah ada di dalamnya fikih. Mengarja yang disuruh menjauhi Allah. Sekiranya Allah memberi paham kepada kita sebagaimana Allah memberi paham kepada anbiya-anbiya yang zaman dahulu. Maka yang ketiga, Allah bersifat kekal, mustahil binasa. Dalil wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Adapun kita atau makhluk lainnya tidak bersifat seperti Allah itu. Artinya kita dan makhluk semua akan hancur, fana, hilang. Maka apabila sudah demikian halnya, Allah menyuruh kepada kita yang bakal hancur, supaya sementara ini kita berusaha siang malam memasuki pintu taubat. Pintu taubat terbuka siang dan malam, masuklah kita ke dalamnya. Jangan pintu taubat itu dilihat begitu sahaja, tidak kita masuki. Karena di dalam negeri taubat yang mempunyai pintu yang luas itu, segala macam di dalamnya ada. Semua adalah yang kita ingini, semuanya ada dalam situ. Orang yang masuk dalam di dalam kebun atau di dalam Madinah, artinya kotanya taubat, yang pintunya itu tadi disebut pintunya itu istighfar, masuk ke dalam situ, maka kita mendapat segala macam. Di antaranya di dalam itu kota taubat terdapat apabila kita menghendaki sesuatu tanpa memakai huruf dan bahasa, sudah disiapkan Allah Ta'ala mencungul di hadapan kita. Orang yang betul masuk ke dalam pintu taubat menurut aturannya, kalau ada hajat tanpa memakai suara di hati, tanpa memakai suara di lidah, ada benda yang digeretekkan, yang dikotorkannya itu. Misalnya kalau ada kawin, datang mini-mini, kawin dulu. Tanpa kita menghendaki. Sebab rahasia dari rahasia kita dikatakan Allah. Pertama dada, di belakang hati, di belakangnya roh, di belakangnya jantung, di belakangnya ada lagi sir, di belakangnya ada lagi yang disebut hakikat sir di dalam. Semua ini dikatakan Allah Ta'ala. Nah, jangankan kita memakai sir atau memakai roh atau memakai fuad atau memakai lub atau memakai galab atau memakai sadar, tanpa yang demikian itu alatnya udah dikabulkan Allah Ta'ala maksud kita. Asal betul-betul masuk ke pintu taubat menurut syaratnya. Syaratnya taubat pertama menyesal, kedua mencabut diri dari dosa itu, tiga kita tidak mengulangi lagi segala dosa seumpamanya itu, empat kalau lawan Allah ketinggalan yang wajib dikodok seperti sembahyang dan zakat dan lainnya. Kalau dengan makhluk tambahannya, umpama mengambil hak makhluk, kembalikanlah yang diambil itu. Umpama menyumbangkan handphone orang, pulihkan ke ampunnya. Lamun ampunnya mati, warisnya. Lamun warisnya kalau diketahui jual, maka jual handphonenya, maka buat ke masjid duitnya. Niatnya kesan pahala si ampunnya. Begitulah. Itu nang mudah aja. Nang mudah aja itu. Kalau ada bendanya kembalikan. Kalau ada gantiannya. Kalau orang yang ampunnya udah mati, warisnya. Kalau warisnya karena dikenal, caranya kayak itu tadi. Lalu kita gunakan untuk amal
amal jariah niatnya untuk mengampunnya tadi, dan banyak-banyak kita memintakan kepada Allah keampunan bagi orang untuk orang yang kita curikan barangnya itu. Menyuntan itu bahasa Banjar, bahasa Arabnya sarif, artinya ya mencuri, bahasa Indonesianya yang sekarang KKN, korupsi. Alhamdulillah di langgar sini kada ada orang korupsi. Ya lah, ngapa ada korupsi di sini? Kalau di sekolahan mungkin ada korupsi waktu. Ditugaskan jam 8 mengajar, jam 9 hanya datang merokok pulang 9. Korupsi waktu namanya. Atau ada undangan di Jakarta pengentenan tulang 3 hari gurunya mabak belayar. Sedangkan gaji sempurna diambil sebulanan, tamakan duit murid 3 hari selama dalam pelayaran. Itu korupsi duit. Guru orangnya malah kadang-kadang kepala sekolahan. Namun sudah kepala sekolahan korupsi, apalagi yang bawahnya. Kalau sudah orang Istanbul menutup jalan, bagaimana orang bawah? Dia kan bukan. ما أشد الورق يا حبيبي محمد، ما أشد الورق يا حبيبي محمد. Di antaranya yang ada di dalam kota taubat, yaitu dihilangkan Allah Ta'ala duka cita. Biasanya orang sakit hati kan duit habis, biasa kan? Atau rumah miris sakit hati, atau bini menanti kawin ulang sakit juara, ya kan? Gue ada. Tapi kalau orang jujur masuk di pintu taubat, diangkat sakit hatinya, berarti bininya kada lagi menangati, bahkan mencariakan yang paling bungas lagi seperti beti. Beti itu orang di luar negeri, yang dalam negeri kita ini adalah ini ke ulun mencariakan kaju sukses yang dia biarin nong. Kita kadang-kadang hendak kawin, yang cariakan umanya siapa? Umanya siapa anak Tuhan ya? Nah, ada nyahut guru super nyahut. Ada nyahut guru super jadi dia. Guru dari mana? Umanya siapa? Tuhan. Umanya Titik Sandora. Rupanya guru dari Bisinggara, bisi anak karannya Titik Sandora. Allahumma shalli ala Muhammad. Duit ada, duit ada, rumah ada miris. Kada ada lagi nang duka cita di rumah tangga, kada ada lagi. Asal bujun taubat benang dada. Itu ulun mengambil kata-kata balaghah, berarti taubat ulun umpamakan seperti satu kota nang isinya luar biasa. Di antaranya tampak memakai beberapa alat tadi, lapisan dari dada, hati dan sampai fuad, aluf, sir dan sir lagi. Tanpa itu sudah dikabulkan Allah. Yang kedua, tidak ada duka cita lagi. Yang ketiga, tidak ada kesempitan lagi. Asalnya sempit, tahu kalau sempit. Model kita tadi dalam kamar rasa kesempitan, kamar itu sempit kan kurang enak. Kalau nya lebar enak. Enggak. Nah itu rumah lah apalah macam-macam itu behinak malih lah apalah, tanpa udara lah apalah.
punya tekantun betul larang ya. Kibok kamar orang kantor. Nah itu, tapi kalau lebar kamarnya bapak kantor kedua bimbel ini nang berbunyi loh, nang ada berbunyi. Baunya hilang, ada keciuman. Pertanyaan, kenapa kantor laki-laki nyaring dari kantor bini-bini? Jawabannya, karena kantor laki-laki memakai mikrofon dan 2 baterainya. Mikrofon gitu ada ini lah mikrofonnya ada kisah Sultan Harun Rasyid kawin lawan Siti Zulaikha bunga tiba-tiba mati mendadak ujar ulang ini serangan jantung sakit hati dan sedih luar biasa Harun Rasyid sampai rumahnya itu ditutup dinding beberapa minggu dan tidak bisa turun ke kantor mengurus negara. Maka repotlah rakyat terutama di PR dan MPR.